Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semua. Selamat datang di kelas yang terakhir, di pertemuan keempat yang terakhir. Kayaknya aku nggak terlalu banyak basa-basi, soalnya materi hari ini lumayan banyak, jadi bisa langsung aku mulai aja. Kayak aku bilang kemarin, kan aku udah ngebahas kayak tools dan beberapa hal lainnya gitu-gitu kan. Sekarang aku bakal ngasih lihat kayak penerapannya gitu-gitu. Di sini nih, udah kelihatan aku sekarang lagi nge-share Adobe Photoshop aku. Kita mulai dari yang contoh postingan yang gampang. Di sini aku pakai projectnya adalah sosial media design. Cuma poinnya sih lebih pengen nunjukin gimana caranya kalian tahu korelasi antara sorry kalian tahu korelasi antara design thinking sama musik. Nah, ini nih sebenarnya desain di studio aku, cuma aku kayak recreate ulang jadi buat off the record itu kan brand yang kita coba bikin buat di video pre-recordnya gitu. Nah, yang pasti yang pertama pasti aku bikin rules-nya dulu kayak gini nih, grid-nya. Kurang lebih tuh caranya kalian bisa lihat yang di video pre-record hampir sama, cuma ini paling bedain kayak ukurannya aja sih, cuma basicnya sama gitu. Tetap kayak guideline ini ada buat ngebantu kita, bukan buat mengakangi apa, bukan untuk mengangkat kita, jadi bisa sesuai kebutuhan kalian gitu. Terus abis itu untuk backgroundnya ini pakai gradient biasa, pakai gradient yang di sini nih, kalian tinggal kayak gini gitu loh. Ntar warnanya kalian bisa atur-atur dari sininya nih, tinggal pilih gitu, bisa sampai beberapa warna. Kalau yang di sini kan cuma dua ya gitu, kalau ini ada tiga nih, kalian bisa, kalau kalian mau kurangin tinggal kurangin, mau tambahin bisa tinggal tambahin gitu. Terus abis itu di sini yang fotonya nih, ntar aku matiin dulu ini udah. Yang ini nih, yang gambar telepon ini aku dapat dari internet sih, ada asetnya, jadi udah nggak perlu motong-motong. Cuma kalaupun emang perlu motong ya palingan cuma butuh eh, di kisaran magic word atau enggak quick selection atau object selection tuh. Jadi nggak terlalu susah sih, maksudnya untuk cropping kayak apa ya, beberapa objek-objek ini nggak begitu susah dibandingkan sorry, dibandingkan nge-crop orang gitu yang rambutnya agak susah. Kalau objek ini kan lebih gampang gitu, jadi kayaknya nggak terlalu masalah. Terus ini juga aku mainin saturation dan hue-nya kayak aku bilang kemarin, untuk beberapa efek kayak gini. Make sure buat teman-teman tuh lebih ke eksperimentalnya dibandingkan teorinya sih, karena kalau cuma tahu teorinya, kalau di sini agak susah gitu. Kalau bisa tuh kalian cobain satu-satu biar dapet feel-nya gitu, karena tiap tiap apa ya, tiap elemen desain atau tiap gambar tuh beda-beda pendekatan untuk ngedit seperti ini, jadi lebih kalau bisa dapet feel-nya gitu, jadi harus nyoba gitu. Terus di sini eh teksnya basic aja sih, maksudnya cuma pakai font biasa gini. Ini bener-bener nggak diapa-apain. Ini ada di sini bisa dilihat, ini pakai yang atas ini pakai Montserrat bold. Terus ini bener-bener nggak diapa-apain. Ini nggak begitu harus yang ini karena ini kan paling atas. Terus nah yang ini baru nih, ini pakai build titling regular. Yang di sini ukurannya 84, tapi yang di sini aku naikin jadi 100,94. Jadi rather than aku stretching gini, aku lebih mainin fontnya, jadi aku gedein biar sebenarnya ini eksperimental juga sih, kayak nyoba-nyoba aja. Jadi cuma kebetulan oke dan komposisinya bagus, jadi aku pakai. Paling di sini aku mainin si kerningnya, yang kerning di sininya tetap nol. Ini di tiap hurufnya kayak gini tetap nol, bisa lihat di sini. Cuma di spasinya aku jadiin 50, karena kalau di nol jadinya spasinya tuh agak jauh dan ada gap gitu, jadi kayak jadi nggak satu kesatuan gitu. Terus secara desain wise-nya eh di sini ada pattern juga di sini, cuma buat nambahin doang sih, biar kayak buat estetik doang. Terus di sini ada negative space-nya. Terus juga di sini bisa dilihat, di sini lumayan yang apa ya, bener-bener rata kiri banget. Soalnya kan ini lebih ke ini sih, biar karena kan mata itu kan cara kerjanya itu nge-scan ya dia tuh. Jadi pas orang baca bener-bener langsung ngeliat sini. Memang fokusnya kan, karena kan poin utamanya adalah untuk ngasih tahu orang bahwa feel free to hit us.
gitu. Jadi buat kayak jangan jangan malu-malu buat ngechat kita atau buat menghubungi kita gitu gitu. Jadi poin utamanya kan di tulisan ini. Jadi gimana caranya orang tuh dapat langsung message-nya gitu, nggak usah basa-basi gitu, langsung di situ. Jadi kurang lebih gampang dia mengerti sih. Terus eh, kita masuk ke yang agak susah. Nah ini sebenarnya desain yang di kelas pas bulan lalu sih ya, pas bulan lalu yang kayak bootcamp kecil gitu. Aku bikin ini, terus karena menurut aku ini lumayan bagus buat diajar, jadi aku sering pakai ini beberapa kali untuk di kelas-kelas lain. Di sini pertama pakai tekstur, aku matiin dulu deh biar kelihatan, biar bisa milih-milihnya gampang. Kayak biasa juga pastinya di sini aku pakai grid dulu, selalu biasa bikin grid gitu-gitu, baru masukin logo dan footer segala macem. Terus di sini komposisinya teksnya juga nggak begitu banyak yang diubah, pakai Montserrat Bold juga. Nah yang di sini nih pakai Helvetica condenser. Ini juga nggak banyak yang dimainin ya. Turningnya nol semua, eh ya nol juga. Terus yang dirgayunya juga ya sama kerningnya juga nol, nggak banyak yang dimain-mainin. Terus ada logo. Di sini sih tekniknya paling yang ribetnya itu di bagian gambar yang ini nih, agak tricky dikit aja. Cuma kurang lebih nih kayak gini. Jadi sebenarnya nih aku tadi udah bikin tadi sih pengen nunjukin cara motong-motongnya, cuma takutnya kelamaan. Gambar aslinya tuh kayak gini bentar. Gambar aslinya tuh kayak gini. Terus habis itu udah aku potong-potong pakai aku selalu campur sih, maksudnya tergantung gambarnya ya, maksudnya pakai kayak mau pakai Magic Wand atau apa tuh bener-bener tergantung dari fotonya. Ini pun di sini aku tadi pakai Quick Selection juga, terus juga pakai Magic Wand, terus juga pakai last tool dan segala macam gitu-gitu aku combine-combine. Terus kenapa tapi sih di gambar ini paling banyak pakai Quick Selection tool, soalnya kalau diperhatiin baik-baik di sini tuh kalau aku matiin backgroundnya, gambar di sini tuh aku tambahin lagi kayak ada semacam tambahan sih, kayak semacam pilok, efek pilek apa efek pilok gitu. Jadi kayak nggak terlalu harus rapi banget. Jadi dan bahkan malah kalau bisa ada sedikit kayak jittering gitu, yang mana kalau misalnya kita pakai selection tool kan agak jittering gitu kan kayak gini-gini. Nah itu malah ngasih efek yang lumayan bagus untuk si desain yang ini. Makanya aku banyak pakai quick selection tool gitu. Terus udah jadi aku di sini pakai clip apa namanya clipping max ini, jadi nggak ngerusak gambarnya. Terus untuk dapetin efek ininya nih ada gradient map dan juga half tone-nya, kita kontrol J dulu aja. Kalian bisa ada beberapa cara, bisa langsung eh, filter, kalian langsung filter galeri, terus bisa langsung edit kayak gini. Tapi make sure kalau misalkan kalian di filter galeri tuh warnanya itu ngikutin yang di sini. Dan jangan lupa kalau di clipping max, kalau masih jadi gini, kalian tuh mesti eh, apply dulu ke sini. Karena kalau enggak tuh pas di filter galeri nanti jadinya eh sorry ini kepencet yang ini. Dia tuh nggak jadi satu sama si clipping max-nya. No, dia masih kayak gini. Walaupun kalau pas di ACC sih tetap clipping max-nya jalan, cuma cuma terserah pilihan kalian, kalian bisa langsung apply kayak gini atau enggak pun juga nggak apa-apa. Jadi bukan berarti pas gini ini kan kelihatan semuanya, terus kalian kalian mikirnya mungkin oh terpas di oke nggak ini lagi, tapi nggak kok, karena kan ada si Clippy Max-nya gitu. Cuma kalau mau di apply juga nggak apa-apa, karena kan juga di sini ada backup-nya gitu. Nah balik lagi tadi ke filter galeri, kalau kalian filter galeri itu warnanya berdasarkan si warna ini. Nah kalian tinggal ganti, tadi kan ini kan warna merah ya. Nah kalian tinggal ganti sebentar. Warna merah, warna hitamnya ini aku ganti dulu. Apa ya? Library dulu.
pakai warna merah yang, oh bukan yang ini, sorry. Aku dari sini aja. Merah dulu. Oh, udah jadi merah sini, terus putihnya aku jadiin pakai yang ini aja. Nah, dia tuh bakal ngikutin warna di sininya. Jadi pas nanti ke filter, filter galeri, nanti dia jadi gini. Ulang deh, tadi karena udah langsung. Pas kalian filter galeri ini, kalian tinggal pilih yang half tone. Yang half tone pattern ini. Half tone pattern tuh ada di sketch nih, half tone pattern. Terus juga masih banyak sih yang lain, efek-efek lain lagi. Jadi kayak ini reticulation, stem gitu. Kalian bisa nyoba-nyobain. Terus kalian bisa ngeliat di sini. Ini sih semua, kalau yang bagian efek ini bener-bener full eksperimental. Jadi kalau kalian cuma belajar secara teorinya doang nggak cukup banget. Kalian bener-bener harus dapat feel-nya gitu. Kalau saran aku, karena aku kan kebetulan kayak desain ini nih, tipe-tipe desain kayak gini tuh udah jadi termasuk salah satu style aku gitu. Jadi beberapa orang tuh udah ngeliat kayak, oh desain kayak gini berarti desainnya Adi gitu. Eh, dan itu didapat ini berdasarkan kayak nyoba-nyoba banyak hal gitu, karena aku suka brutalism design gitu-gitu, terus suka sesuatu yang tekstural. Nah akhirnya dari situ mulai-mulai belajarin filter galerinya, akhirnya mulai dapat beberapa settingan yang aku suka. Contohnya kan aku suka yang halftone pattern gitu, terus juga kadang pakai yang reticulation ini di main-mainin, jadi dapat teksturnya gitu tuh. Nah itu semua didapetin dari by proses dan nyoba-nyobain gitu. Jadi kalau kalian nggak nyobain ya agak susah gitu. Anyway, caranya kayak gitu. Eh, Kalau kalian mencet yang ini, dia tuh bakal, ini kan ada dua nih filter galeri yang ini sama yang ini. Kalau yang ini kalian masuk ke menunya kayak gini. Nah kalau yang ini dia tuh masukin yang editan terakhir kalian. Jadi misalkan kalian ini kan udah misalnya, sorry, kalian pencet filter galeri, dia kan kayak gini nih. Misalnya kalian kontrol J lagi, misalkan kalian cuma mau ganti warna gitu. Kalian pencet filter galeri lagi, nah ini dia tuh bakal nge-apply efek yang terakhirnya gitu. Kalau begitu. Atau bisa juga cara yang lain, kayak yang aku bilang di Adobe Photoshop tuh nggak bisa kalau cuma bisa satu cara. Yang nggak juga sih, maksudnya lebih ke kalian tuh bisa fleksibel banget di Adobe Photoshop. Jadi kalian tuh bisa juga kayak kalian gradient map dulu kayak gini, terus udah kalian gradient map, kalian jadi satu nih di merge. Cuma kalau saran aku, merge-nya itu pakai yang Control Alt E. Jadi ini ya di layar kalian kelihatan ya. Nanti dia bikin baru lagi. Karena kalau merge gini doang, kalian nggak punya backup filenya. Kalau gini kan Ctrl Alt E, kalian punya backupan filenya. Itu nah nanti bisa juga kalian Ctrl J, kalian bisa yang di filter pixelate color halftone atau enggak dari filter galeri lagi gitu. Terus kalian okein. Nah, jadi nyaman tadi kalau yang ini kan jadi ada di dua layer ya. Jadi kalian tuh bisa mainin blending mode-nya juga gitu loh. Kalian sukanya kayak apa gitu-gitu. Ya ini buat nambahin, jadi kalau mau dieksperimen lagi, mau coba-coba yang lain lagi gitu. Nah, terus kalau untuk masalah yang ini nih, yang tadi aku bilang ada garis-garis gini, ini itu pakainya pakai efek, terus eh outer glow, ini terus aku tinggal main aja. Ini yang belum biru berarti pakai yang biru gitu, biar biar jadi satu. Jadi kayak dapat efek piloxnya gitu. Ini juga aku juga waktu itu nemuin sendiri kayak nyoba-nyobain kayak biar dapet pilox gimana ya gitu, gitu. Terus cobain oh yang pakai outer glow, terus dimainin noise-nya dapet gitu. Basicnya sih dari basicnya ngeliat-ngeliat orang, terus akhirnya aku cobain sendiri gitu. Nah, kalau kalian perhatiin lagi secara design wise-nya, secara design thinkingnya, sebenarnya di sini lumayan, lumayan rumit, makanya aku sering pakai ini buat ngajar gitu. Jadi kalau kalian perhatiin baik-baik, ini aku masih tetap pakai komposisi dari kiri gini. Jadi karena aku bilang tadi kan biasanya karena aku bikin layer baru dulu. Nah, ambil brush. Jadi kan biasa tuh kalau mata itu kemungkinan besar dia tuh akan ngeliatnya dari sini ke bawah nge-scan. Jadi basically mata tuh karena otak kita itu bekerja secara efektif. Aku lupa dari penelitian mana, cuma aku bacanya di bukunya Mark Mason yang The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Di situ tuh dibilangin bahwa otak manusia tuh
kerja efektif. Nah, akhirnya mata pun juga bekerja secara efektif, yaitu dia tuh nggak baca satu tapi dia tuh nge-scan, nge-scan gini gitu. Nah, di sini idenya adalah gimana caranya orang tuh ngelihatnya bisa terputar. Karena kan eh, vokal poinnya adalah si ini nih, Dirgahayu Republik Indonesianya. Jadi aku gimana cara pengen pengen biar si desain itu mata kita tuh terus muter di sini. Maksudnya jadi saat dia ngelihat gimana caranya dia naik lagi ke sini, naik lagi ke sini. Gunanya apa? Gunanya sedikit ilmu tambahan yang agak keluar dari desain. Kalau di sosial media itu eh apa sih namanya si Instagram itu namanya algoritmnya. Kalau kalian ngelihat post itu lebih lama gitu, itu juga nambahin apa ya? Explore kalian tuh bisa di apa ya? Si Instagram ini nge-track selama apa kalian tuh ngeliat sebuah post gitu. Waktu itu sih awalnya aku nggak percaya, cuma akhirnya waktu itu pas aku nonton film dokumenterinya yang sosial media dilema, eh sosial dilema atau apa gitu. Kalian bisa cari di Netflix ada kok kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih judulnya sosial dilema itu. Dia tuh dokumenter tentang sosial media segala macem. Dan basically beberapa orang-orang CEO dari kayak Pinterest, Instagram gitu-gitu, mereka bilang bahwa Instagram tuh punya algoritma algoritma untuk nge-track kalian tuh ngelihat sebuah postingan tuh berapa lama. Nah, makanya dari situ ideasnya adalah gimana caranya si audiens bisa ngelihat postingan ini lama gitu. Yang mana bisa menaikkan si akun kita gitu. Itu ide awalnya. Nah, gimana caranya di sini? Eh, gimana caranya yaitu di sini kan ada elemen elemen tambahannya di sini ya. Si ini nih. Kalau misalkan ini kuat banget, kemungkinan dia akan stuck di sini. Tapi di sini nih aku bikin dia ngeblur karena elemen utamanya atau focal pointnya tuh di sini. Makanya kalian bisa dilihat di sini kalau yang tadi ini nih, di sini nih, sebentar sorry, nah sorry makasih, bentar. Nah, kalau kalian perhatiin baik-baik sama yang tadi ini kan masih berasa edge-nya gitu, maksudnya keras gitu loh. Nah, beda di sini dia tuh udah lebih ngeblur, lebih menyatu sama si backgroundnya. Eh Teorinya dari mana? Teorinya itu kalau di menggambar atau kalian bahkan di dunia fotografi juga biasanya kalau digambar aja deh, aku lebih lebih bisa jelasin yang secara gambar gitu. Kalau kalian lagi belajar sketching gitu, kalau ada yang mungkin gambar juga, biasanya tuh kalau kita dalam sketching gini, kayak nge-sketch gambar aja gitu, misalkan focal point-nya adalah yang di gue udah lama nggak gambar di laptop jadi agak susah. Misalkan focal point-nya di sini nih, di sudut ini. Nah biasanya kan bakal ada texturing gitu kan. Nah, texturing yang kerasnya biasa di sini nih, yang hardnya di sini. Semakin ke belakang tuh makin soft. Gitu. Karena memang focal point-nya di sini. Begitupun kalau misalkan kalian kalau lihat gambar-gambar yang apa? Gambar-gambar painting yang all apa namanya? Oil painting gitu, biasanya ada yang namanya teorinya lost edge. Jadi yang focal point itu bakal lebih keras atau hard gitu. Jadi dan kontras. Jadi kayak misalnya di sini warna merah, ntar backgroundnya bakal warna biru gitu, warna dinginnya gitu. Hard kayak apa kontrasnya keras dibandingkan di bagian-bagian yang bukan focal pointnya. Biasanya tuh bakal di smudge gitu kalau di oil painting biar dia tuh nyatu sama background. Nah kalau di sini kita blurin biar dia nyatu sama background. Sama juga kalau kalian ngelihat foto-foto biasanya orang tuh suka pakai ini kan yang fitur bokeh. Nah itu tuh bukan cuma biar keren doang, tapi memang gunanya untuk mecah antara background dengan si subjeknya biar subjeknya jadi poin utama. Begitupun di desain biar mata kita tuh nggak capek banget dan kita bisa ngatur si audiens ini ngeliat kemana. Pakai cara itu juga. Di sini aku bikin blur, terus di sini nih makin naik, makin vokal, makin apa, makin lebih jelas. Karena vokal poinnya memang di sini gitu. Dan aku juga di sini nambah-nambahin beberapa negatif apa negatif space juga penting banget buat nggak kalau crowded apalagi ini lumayan berasa nih si desainnya sebenarnya udah lumayan crowded jadi mesti ada ruang kosong bahkan sebelumnya sebenarnya nih aku nggak mau nambahin ini nih si logo ininya cuma karena memang aku rasa oke jadi aku tambahin dan kayaknya juga lumayan jadi lumayan nggak terlalu kosong banget dan masih ada ruang sorry ya motor. Eh,
masih ada ruang apa breathing roomnya di sini gitu, jadi masih menurut aku masih oke kalau crowded gitu. Kalau ada yang mau nanya bisa tanya aja ya kalau ada yang agak khusus, soalnya aku mesti ngejelasin agak cepet biar keburu waktu gitu. Mungkin kalian akan ngeliatnya kayak kusir ribet banget kak, atau mungkin yang kayak kayaknya ini lo cocokologi doang deh, karena beberapa temen gue juga maksudnya yang kayak nggak terlalu merhatiin desain kayak mikir emang seribet itu dia. Cuma kalau dari gue pribadi sebenarnya sih nggak selalu semua postingan atau semua desain itu harus dibikin kayak gini. Biasanya gue sampai mikirin segininya biasanya kalau memang ada campaign yang lumayan besar gitu, kayak misalkan lagi ngerjain branding apa, terus mereka ada campaign sesuatu yang memang harus gue bikin baik-baik agar bisa dapat views yang lumayan dan segala macamnya. Aku akan mikirin sampai segitunya gitu. Cuma kalau untuk kayak kalau misalnya kayak bikin Dirgahayu Republik Indonesia sih biasanya aku nggak bikin sampai segitunya. Cuma kan ini kan karena memang untuk for the sake of class, jadinya aku bikin sedemikian rupa agar bisa dijelaskan gitu gitu. Cuma poin utamanya sih lebih bukan ke lo harus bikin desain yang seribet ini atau seteoritis ini, cuma lebih ke kalian tuh bikin sesuatu. Aku mengencourage kalian tuh bikin desain yang kayak kalian tuh tahu mau bikin apa, bukan cuma sekedar kayak tempel-tempel dan ngelihat bagus, karena pada akhirnya bagus itu lebih ke apa ya, lebih ke relatif gitu loh. Mungkin bagi kalian desain yang ini nggak bagus, cuma kan kebetulan memang beberapa studio atau mungkin ada beberapa beberapa tempat yang suka desain seperti ini, itu relatif banget gitu gitu. Cuma yang aku coba encourage adalah biasakan untuk mendesain tuh nggak asal, tapi kalian tahu, palingnya kalian tahu, oh gue masukin ini karena begini, gue masukin ini karena menurut gue ini bisa nambah eh, apa estetiknya, gue masukin ini karena mungkin bisa mendukung si vokal point tadi gitu-gitu. Nggak harus selalu sampai seperti artis tadi, tapi paling nggak lo tahu apa yang lo lakuin. Hmm, yang mau gue lanjutin selanjutnya adalah mau aku tuh mau ngasih gambaran sebenarnya ini udah mau, ini kan kayak aku bilang kemarin, sorry bentar. Udah. Aku tuh mau kayak aku bilang kemarin, aku tuh mau nge-share soal kayak bagaimana kayak kalau di kerjaan, dan sekarang aku mau ngasih tahu juga untuk kayak kalau kalian mau nge-approach gimana cara kalian dapat kerjaan gitu. Nah, tadi kan aku udah kayak ngasih lihat kalian sisi yang agak ribetnya ya, dalam artian kayak ngedesain tuh sedemikian rupa ribetnya gitu gitu. Tapi aku tuh juga nggak menutup mata bahwa banyak juga teman-teman yang ngedesain dalam artian dasar apa ya, kayak ya udah ngedesain aja gitu, basically mereka punya kemampuan untuk ngerjainnya, punya toolsnya, kayak mungkin either pakai Photoshop, mereka udah pelajari toolsnya, tapi desain bikinnya kurang, atau memang mereka pakai Canva yang mana kemungkinan besar loh kalau pakai Canva sih nggak perlu beberapa lama juga seharusnya bisa gitu. And at the end mereka akhirnya bisa bikin desain sedemikian rupa gitu. Dan itu ada, dan gue nggak mau menyalahkan karena pada dasarnya, nah ini aku mau breakdown yang ini. Eh, Kenapa ini tuh desain ini aku dapetin dari Freepik. Jadi template template di Freepik itu aku download. Kenapa desain yang gini? Bentar aku share screen yang baru. Aku mau share. Nah ini. Sekarang aku lagi nge-share Instagram yang mudah-mudahan kelihatan. Aku tuh beberapa kali melihat, aku tuh jarang banget sebenarnya keep up sama brand-brand Indonesia karena udah lama gak ngerjain branding. Cuma beberapa hari ini mulai keep up lagi. Contohnya Shopee. Kalau kalian perhatiin baik-baik nih, eh, ini kita inget desain yang tadi aku share semua screen aja lah. Nih, ini aku lagi nge-share Photoshop lagi. Nih, kalian inget desain yang tadi ya? Ini bentukannya seperti ini. Pakai gradient, terus juga ini beberapa post gini, ada gradient segala macam gitu-gitu, foto dan beberapa logo segala macam gitu-gitu. Nah, bandingin sama beberapa desain startup di Indonesia. Contohnya Shopee. Kalau kalian perhatiin baik-baik, beberapa desain mereka tuh juga kebanyakan eh, salah gak ya kalau ngomong, ya lumayan bisa dibilang kayak agak gitu-gitu aja, di mana banyak pakai flat, terus juga banyak pakai gradient. Nah ini kayak contoh ini kan termasuk salah satu desain yang aku bisa bilang nggak terlalu sulit untuk di apa ya dibuat, dan template itu banyak banget kalau kalian mau cari gitu loh, yang kayak gini-gini
Mana lagi ya? Nah ini juga, ini kan basically cuma ada layer di bawahnya, terus dikasih gradient, terus taruh beberapa ini nih, beberapa aset gambar ini yang mana juga mereka nggak foto manipulation lagi, jadi kayak langsung tempel aja gitu, dan that's fine gitu loh. Dan kita coba cari lagi yang lain. Abis Shopee, Tokopedia deh. Di Tokopedia juga, oh Tokopedia banyak reels sekarang ya. Tapi ada beberapa desain ya, oh nggak terlalu banyak. Berarti coba aku kemarin lihat Permata. Nah, nah ini nih banyak lagi kan nih, tipe gradient gini kan. Noh. Terus juga sama nih, eh gradient tipis, terus tulisan, terus logo. Basically ini template. Nah ini juga nih, ini persis banget nih. Gradient, logo, terus tulisan. Percaya atau enggak kalian bisa cari-cari lagi sih. Cuma kebanyakan desain di Indonesia tuh lumayan lagi masa-masanya main gradient gitu. Nggak tahu kenapa aku juga nggak ngerti. Untuk ini ya, maksudnya untuk beberapa korporat dan startup gitu banyak kan desainnya kayak gini. Jadi beberapa kali aku nyari. Nah, menariknya desain kayak gini tuh bukan suatu yang sulit. Ya mungkin kalau aku yang ngomong jadi ini ya mungkin nggak valid gitu. Mungkin kayak, ya lo ngerti kak gitu gitu. Sedangkan gue kan baru belajar gitu-gitu. Cuma maksudnya emang benar nggak sulit kayak, kalau misalnya mau bikin sendiri gitu. Kalian kan basically yang tadi tuh kalau kasar kalian bikin gradient gini, kalian ngatur sendiri kayak gini kan ya. Ini tinggal atur warnanya gitu-gitu. Terus habis itu tinggal kayak yang tadi nih, yang permata ya. Ini kan sama nih beberapa kali nih. Jadi kan dia cuma bikin gradient, terus dia tambahin circle di tengahnya. Gak rapi-rapi banget, serius. Gak usah rapi-rapi banget. Nah, putihnya kayak kurang putih deh. Gitu deh. Warna putihnya, putihin lagi. Ini terus filter. Nah, di filter kalian tinggal perlu blur, Gaussian blur, rasterize. Kalian tinggal naikin loh. Kalian lumayan dapetin putihnya agak kurang sih. Kurang bagus putih. Cuma kurang lebih basicnya tuh kayak gini. Kalaupun emang bingung, basically kalian tuh bisa dapetin desain kayak gitu tuh di free pick dan gampang banget gitu loh. Jadi sebenarnya sih poin yang mau aku bilang lebih ke, banyak banget teman-teman desainer tuh yang kayak mungkin lebih ke misi, branding branding zaman sekarang tuh nggak terlalu sesulit itu. Jadi ada sebuah sisi di mana aku emang mengencourage kalian untuk bisa ngedesain pakai desain thinking segala macem, yang kayak mungkin kalian mikir kayak ya ampun ribet banget sih mau ngedesain doang gitu. Tapi at the same time juga, apa yang terjadi kayak di Indonesia aja, desainnya tuh nggak terlalu sulit itu gitu loh. Dan mungkin kalian mikir kayak, eh kalau misalkan emang recreate orang mungkin kelihatan sulit gitu. Tapi itu juga dari beberapa kali, apa namanya, beberapa kali aku nggak pernah kerja bener-bener di korporat. Cuma dari beberapa kali aku lihat dari teman-teman aku dan beberapa kali sharing, biasanya dan logically speaking juga mereka tuh udah punya template gitu yang mana ya kalian bisa pakai. Kayak kalian ngelihat ini nih, maksudnya ngelihat ini nih yang aku download kan basically enak udah ada logo. Kayak aku kemarin ajarin kayak smart object, kalian tinggal change itu doang ya kan. Terus juga masukin teks, kalian tinggal masukin teks segala macem gitu gitu. Jadi sebenarnya poin yang lagi aku coba bawa adalah, untuk logically masuknya kalian bisa daftar di beberapa kerjaan seperti ini bisa-bisa aja gitu, walaupun mungkin kalian baru bisa tools gitu-gitu. Jadi sangat-sangat mungkin gitu. Kesulitannya paling adalah kesaingannya gitu. Lebih ke persaingannya karena, ya basically yang masuk ke Shopee dan Tokopedia segala macamnya, kita nggak ngomongin studio dulu ya di sini. Kita ngomongin lebih fokus ke korporatnya dulu gitu. Karena kalau studio dan agensi agak rumit dikit deh. Tapi kalau untuk kayak Tokopedia, Shopee, Permata Bank, itu menurut aku tuh lebih sulit ke persaingannya. Gitu. Sedangkan tapi kalau misalkan kayak yang di bawahnya, di tier-tier agak bawahnya, itu lebih memungkinkan. Kenapa aku bilang memungkinkan? Karena, mm, ini agak aneh sih didengarnya, cuma
ada aku pernah waktu itu jadi kayak karena satu dan lain hal aku tuh butuh mencari tahu eh, pada saat pandemi itu biasanya kayak beberapa korporat tuh nge-hire tim desainnya tuh gimana. Dan menarik banget karena beberapa tuh pas corona ini agak beda cara nge-hire. Kalau pas dulu-dulu kan kayak kalian kasih portofolio terus nanti biasanya bakal dites di tempat, dan itu bener-bener kalian dites banget kayak secara design thinkingnya dan juga cara kalian ngedesain bener-bener langsung, karena kalian ditesnya di tempat pakai laptop mereka, terus ada soal dalam arti kayak bikin ini gitu, jadi kayak bener-bener dinilai. Sedangkan kalau sekarang itu kayak ini deh contohnya, aku tuh sebelumnya pernah, ini beneran contoh asli. eh, Beberapa waktu pas corona kemarin aku tuh di approach sama salah satu bank di Indonesia. Pokoknya si head designernya nanya aku, lo lagi bisa kerja nggak gitu gitu, terus aku bilang ya udah deh pengen coba sebenarnya, walaupun aku sebenarnya agak-agak nggak mau karena sebenarnya aku nggak terlalu suka kerja di korporat gitu gitu. Akhirnya aku ikutin gitu gitu, akhirnya mereka ngasih tugas gitu kan. Basically tugasnya itu cuma key visual tuh kayak gini ya, basically kayak misalkan kalian bikin sosial media desainnya atau bikin apa namanya bannernya or something gitu yang bener-bener yang maksudnya desain-desainnya itu biasanya disebutnya key visual gitu. Nah, wah segini kalau aku bilang gampang pasti kan akan kata kayak ya menurut lo gampang kak gitu kan. Cuma perbedaan yang lumayan dasarnya adalah pas dikasih kerjaan itu tuh aku kan ada di rumah ya, dimana kalian juga eh, kemungkinan besar bisa ngerjain itu juga karena ya kalian bisa ngeliat YouTube dan juga bisa basically bisa buka Canva juga, karena kan Canva juga benar-benar eh, efektif dalam nyari-nyari template gitu. Dan kalaupun pakai Photoshop juga kayak aku bilang tadi bisa nyari template ini gitu. Nah, jadi tuh ada sebuah gap yang besar antara antara zaman dulu sama pas sekarang nih, pas zaman zaman corona ini dalam hal nyari kerjanya gitu. Nah, yang jadi nah ini part ini menurut aku biar kalian sendiri yang nilai ya soal soal kayak gimana caranya desainer kerja di industri gitu gitu. Pas aku ngerjain itu tuh akhirnya ya akhirnya sih kalau untuk yang di bank terkait itu akhirnya aku ngobrol dengan si tim divisi di sana, akhirnya disuruh jelasin kayak lo dapet dari mana idenya gini-gini ya, kayak kayak biasa ini aku juga kayak kayak aku jelasin ke kalian gini, aku jelasin mood boardnya gini, terus juga idenya seperti ini sampai akhirnya dapat desain tersebut gitu. At the end akhirnya tim desainnya cocok dengan aku. Nah cuma waktu itu pokoknya nggak jadi, kayak long story short aku tuh kan jadi belum lulus pada saat itu, belum lulus kuliah. Dan jadi pas akhirnya tim desainnya udah oke, pas sampai di bagian pas bagian nyampe HR, dibilang lo kok dokumen lo belum ada. Terus aku bilang ya nggak tahu orang kalian yang nge-approach gue gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol sebenarnya sempat bisa diusahain, cuma ya intinya nggak bisa karena waktu itu kan masih corona dan aku kan masih kayak masih nggak jelas tuh lulus atau enggaknya karena di Cina masih nggak jelas gitu, jadi kayak akhirnya nggak jadi. Anyway, yang aku mau bilang itu tuh terjadi di beberapa kali tes desain yang aku cobain, yang tadi aku bilang iseng nyobain gitu. Nah, poin pentingnya mungkin agak agak muter-muter ya, cuma poin pentingnya adalah eh, kevalitan dari penilaiannya tuh agak-agak rancu gitu loh di saat corona sekarang, karena walaupun sekarang udah nggak corona, beberapa kali desain tes untuk kerja masih kayak gitu. Jadi kadang pas aku jadi creative director juga kadang agak susah filtering desainer-desainer yang mau masuk ke studio aku pada saat itu, walaupun memang bisa aku bisa menilai juga dari portofolio yang nanti juga kita bakal bahas sedikit. Cuma aku kehilangan pace gimana untuk menguji desainer dari segi kemampuan mendesainnya itu secara benerannya gitu. Karena terkesan datanya jadi kayak dimanipulate. Karena pada dasarnya kalian kan ngedesain di rumah, kalian bisa buka YouTube, kalian pakai laptop sendiri, kalian bisa buka aset kalian segala macam gitu loh. Jadi ada gap yang lumayan berasa nih di sini. Jadi kemungkinan beli kucing dalam karungnya sangat besar gitu. Cuma bagian menariknya adalah kemungkinan kalian bisa dapat kerjaan tuh di beberapa tahun terakhir ini desain tuh sangat-sangat mungkin. Cuma problemnya adalah masalah survive-nya gitu, karena kalian mungkin tiba-tiba lolos 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 mungkin laki gitu gitu. Kalau kalian akhirnya bisa survive, kalian bisa ngikut
paling nggak kalian bisa ngikutin workflow aja. Itu tuh sebenarnya udah cukup. Karena aku bilang tadi, pada kalaupun kalian nggak, mungkin kalian mikir kayak, aduh, design thinking yang Kak Adi ajarin tuh bener-bener bikin pusing. Kalian mau lebih fokus, udah gue belajar toolsnya aja deh. Ada YouTube segala macam gitu-gitu, bisa belajar lagi gitu-gitu. Cuma dari yang aku lihat sih, dari yang kayak gitu, survive-nya tuh agak susah. Kadang tuh malah ada yang bener-bener jadi potong, jadi bener-bener keseret gitu. Apalagi kalau misalkan kalian kayak gitu di agensi, kalau kalian kayak gitu di agensi udah bener-bener mati mati deh. Dalam artinya kalian design thinkingnya kurang, cuma berbekal tools, walaupun memang punya tools, pengertian tools yang bagus, yang apa, pengertian tools kayak gini bagus, cuma kalau nggak dibarengi dengan design thinking kayak tadi, itu tuh berat banget, apalagi kalau di agensi. Dan beberapa korporat juga bisa berat, tapi tetap aku juga ngasih ngasih apa, ngasih perspektif lain. Kalaupun kalian emang nggak terlalu bagus design thinking dan bener-bener jeblok, tapi kalian tetap kuat di tools. hmm, Sebenarnya sih selama kalian bisa ngikutin workflow dari si kantor terkait atau korporat terkait, sebenarnya aman-aman aja. Karena pada dasarnya, eh, aku lagi milih bahasa yang bagus dulu biar nggak sampai menyebut beberapa brand. Lo dalam beberapa korporat tuh biasanya kan mereka punya tim desain gitu kan. Katakan kalian akhirnya bisa dapet gitu, kalian akhirnya percaya dengan kata-kataku yang kayak, oke deh, gue nekat nih daftar di mana kayak gitu kerja. Eh, Biasanya sih tetap aman ya, karena biasanya kayak misalkan Permata Bank gitu lah. Misalkan katakan mereka punya project, apa ya contohnya, mereka punya project yang big project gitu, punya, atau enggak gini deh, pakai contoh yang aku kemarin aja, biar aku nggak menyebut brand-brand, takutnya salah nyebut gitu, ini bahaya soalnya. Di tempat yang bang kemarin kan, pas aku gagal itu aku ngobrol dengan tim mereka. Mereka tuh lagi ada project, bikin ilustrasi gitu. Nah, makanya mereka nge-hire aku karena aku bisa ilustrasi dan bisa graphic design at the same time gitu. Nah, eh, biasanya di setiap kantor tuh nggak selalu ada yang bisa ilustrasi. Jadi kalau misalkan emang kalian basicnya daftar pada saat itu untuk jadi graphic designer, dan kalian kayak, ya udah kalian cuma bisa social media design, kan udah ada template gitu, jadi sebenarnya udah aman. Nah, kalau tiba-tiba emang dikasih pekerjaan yang ribet banget, sebenarnya kalaupun kalian jawab nggak bisa, sebenarnya tuh di korporat tuh biasa aja. Karena kalau kalian bilang nggak bisa untuk bikin sesuatu, kayak misalkan, lah gue nggak bisa ilustrasi gitu, katakan tiba-tiba atasan kalian kayak nyuruh gitu, nyuruh kalian untuk bikin ilustrasi itu, kayak mungkin dia emang awam gitu, kayak mikir, ya kan lo graphic design, lo bisa dong bikin ilustrasi gitu-gitu. Akhirnya kan disuruh, nah it's okay buat bilang nggak bisa. Dan itu biasanya akan dilempar ke agensi. Dan itu emang biasa terjadi seperti itu. Contohnya, misalnya Gojek. Gojek tuh kemarin kan ada project yang bikin ini kan, eh yang kayak semacam halte Gojek gitu kan. Nah, basically aku nggak tahu workflow mereka kayak gimana dan tim mereka seperti apa. Cuma kemungkinan besar mereka tidak punya yang namanya 3D artist, karena biasanya 3D artist itu jarang dipakai untuk di korporat. Make sense belum? Karena kan biasanya korporat kerjanya untuk sosial media design dan juga untuk branding mereka gitu. Mereka jarang bikin-bikin sesuatu yang 3D. Nah, tapi kan mereka mau bikin nih sebuah produk halte Gojeknya gitu. Mereka perlu desain 3D-nya, butuh desain konsepnya gitu. Yang mana kemungkinan besar si desainer yang biasanya nggak bisa dong dan nggak mungkin dipaksa. Nah, biasanya itu baru kita bakal nyari ke agensi gitu. Jadi, poin dari beberapa poin sebelumnya adalah, hmm, di masa-masa sekarang, eh, memang untuk dapat desainer yang bener-bener bagus itu susah. Cuma bagusnya buat kalian adalah untuk masuk ke beberapa tempat itu sekarang lebih gampang dari segi pendaftarannya, karena biasanya sekarang ngetesnya tuh via online semua dan gak seribet dulu yang kayak harus datang dan kalian tuh dites di tempat yang kayak, wah itu bener-bener pusing banget kalau kalian nggak ngerti. Kalau kalian nggak ada basic design thinking itu susah. Jadi menurut aku, sedikit gambaran dari aku di industri, beberapa kali aku ngeliat, kayak untuk korporat dulu kesulitannya tuh lebih ke persaingannya gitu-gitu. Nah, kan jadi ada dua sisi ya, di mana kalian mau bener-bener keras gitu, kalian mau bener-bener coba langsung terjun ke industri dengan kemampuan yang sedikit dan belajar, atau kalian mau nunggu
punya design thinking. Mungkin itu agak, mungkin kalian akan mikir ya, ya pengen punya design thinking itu dong atau segala macamnya. Cuma di Indonesia pada kenyataannya banyak banget gue ngeliatin teman-teman desainer yang agak-agak cuma berpegang dengan tools dan aplikasi mereka. Jadi mungkin ya kalian, aku nggak tahu kalian bingung gimana. Cuma aku tadi udah mempersiapkan mungkin karena biasanya pas aku melontarkan pernyataan ini, pertanyaan dari teman-teman adalah biasanya, terus jadi desainer tuh kerjanya jadi gimana dong di kalau misalkan menurut tuh harus harus punya design thinking kah? Apakah emang yang penting bisa desain kah? Apa gimana? Jadi kerjaan desainer tuh sebenarnya seperti apa? Dan terus gue tuh harus jadi desainer seperti apa idealnya? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyain dari teman-teman gue pas gue ngelontarin itu. Nah, aku tuh punya salah satu gambaran paling gampang yang aku dapat dari Aripem. Aripem itu dia tuh konsep artis gitu. eh ini tuh sebenarnya agak nggak relate di Indo karena industrinya Indonesia juga agak agak carut marut sedikit gitu. Cuma play along dulu buat ini. Kita pakai contoh ini misalkan kita mau bikin rumah gitu. Misalkan kalian nih, ya salah warna. Ntar ganti warna dulu. Misalkan kalian tuh mau bikin rumah gitu, ya kan? Ini kalian nih, anjing, ya ampun aku udah lama nggak gambar jadi agak jelek. Nih kalian mau bikin rumah. Pasti kalian pengen bikin rumah yang apalah gitu bla 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 bla, pengen punya rumah yang bagus segala macam gitu gitu. Nah, idealnya kan kalian tuh sebenarnya nggak bisa langsung datang ke kuli gitu. Biasanya apa ya? Bahasa kuli ya gitu kan. Maksudnya pekerja kasarnya kalian nggak bisa gitu. Kalian datang ke mereka, terus kalian ngomong mau desain gini 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 gini. Seharusnya idealnya nggak bisa gini karena kemungkinan mereka tuh bingung kayak rumah bagus menurut lo tuh apa. Kalian tuh butuh third party yang namanya arsitek, iya dong, gitu, ya kan? Yang mana nanti si arsitek ini akan menggambar di cerita topi ya. Gambar gue agak abstrak banget dalam gambar. Nah, ini ceritanya arsitek, gitu. Si arsitek ini nanti kan bakalan bikin eh, blueprintnya, blueprintnya kayak maksudnya gambarnya seperti apa ya, basically kayak pas kalian ngedesain tuh ada idenya bla 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 bla, terus kalian merangkum ide tersebut menjadi sebuah satu kesatuan desain yaitu rumahnya gitu loh. Jadi eh, kalian menjadi penengah atau menjadi counselor gitu lah ibarat kata kalau di sekolah, guru counselor gitu yang menengahi, eh, biar si kuli ini ngerti gitu loh, karena nanti kan jadi blueprintnya nih yang dikasih ke kuli ini akhirnya baru bisa bangun rumah. Tapi kenyataannya ya, gue nggak tahu sini berapa nggak cuy, karena gue tuh nggak punya rumah kalau di Jakarta, jadi gue rada-rada nggak ngerti kalau biasanya kayak bangun rumah atau segala macam. Cuma menariknya pas kemarin pulang kampung itu ada saudara mau beli rumah. Nah, dia tuh langsung mendatangi kulinya ya, yang mana kayak langsung ngasih desainnya gini aja gitu-gitu. Ya basically si kulinya sih memang akhirnya mengerti karena kalau di desa kan ya udah rumahnya gitu-gitu aja dong, nggak mungkin yang ribet banget gitu. Akhirnya ya si kulinya ngerti-ngerti aja karena secara nggak langsung mereka mempelajari. Nah, secara nggak langsung ini tuh mirip banget di desain, di mana eh, ya tanpa mengurangi rasa hormat apapun atau apapun, beberapa desainer yang kayak bekerja untuk kayak yang penting mendesain kayak ya udah gue pakai template ngedesain segala macem gitu-gitu, yang penting bagus, yang mana itu pun tidak salah, ya kan itu tidak salah juga, tapi gue menggambarkan itu sebagai si kulinya gitu loh. Dan sayangnya di Indonesia juga memang jadi seperti itu, orang tuh akan langsung datengin kulinya dibandingkan datang ke desainernya dulu yang memang mengerti gitu loh. Nah, si arsiteknya ini buat gue lebih ke desainer yang berpikir secara design thinking. Dia mengerti, dia punya niche-nya dalam artian misalkan lo punya brand lo seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, si si arsitek ini which is designer yang berpikir secara design thinking ini tahu, dia berpikir bahwa oh brand lo seperti ini, oke berarti gue bakal bikin desainnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Karena kan kalau kalian tahu juga sama arsitek kan juga gitu kerjanya, gimana dia kalau bikin rumah tuh ngedesainnya nggak ngasal desain, gimana dia, itu juga baru tahu sih karena teman gue yang di arsitek.
Dia tuh bener-bener kayak milih milih apa milih bahan yang tepat apa, terus juga kayak pencahayaannya seperti apa tuh bener-bener dipikirin gitu. Dan buat aku pribadi idealnya desainer seperti ini gitu, bukan berarti ini salah, bukan menjadi yang kayak si kuli ini salah, tapi menurut aku kurang ideal gitu karena kayak apa ya, ini kan kayak ibarat kata kayak desainer-desainer yang palu gada yang kayak udah gue bisa ngedesain apa aja gitu, terus juga kayak bikin desain yang tempel-tempel aja, sedangkan yang ini kan yang berpikir secara eh, apa secara desain thinkingnya dan memikirkan bla bla blanya gitu. Tapi balik lagi untuk yang ini pilihannya adalah terserah kalian gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kayak ya udah berarti desainer tuh kerjanya apa kak gitu. Buat aku pribadi desainer yang sebenarnya gitu yang berbeda desain adalah yang ini. Yang dimana kalian tuh nggak cuma ngedesain tapi kalian memang solve the problem dari klien kalian gitu. Nggak cuma ya udah ngedesain deh asal gitu. Tapi memang memikirkan segala macem gitu. Bukan cuma yang kayak gini gitu. Tapi memang sayangnya lagi-lagi kenapa aku tadi bilang makanya untuk milihnya yang mana terserah kalian ya karena memang beberapa pasar Indonesia orang-orang larinya ke sini karena banyak banget variabelnya sih memang gitu karena mungkin memang di Indonesia kurang black design segala macam gitu-gitu. Cuma pesan dari aku hmm, apa ya, paling enggak sih kalian punya awareness untuk design thinkingnya gitu, jadi jangan sampai kalian tuh bener-bener tak banget. Jadi kayak misalkan pas lagi kerja gitu kayak klien kalian ngomong apa kalian tuh nggak ngerti, kayak misalkan tadi ada key visualnya ya bikin gini-gini terus kalian kayak key visual apa ya gitu gitu terus kayak nggak connect jadinya kayak ya sebenarnya nggak apa-apa nanya, cuma kayak aku misalkan pas jadi creative director buat aku pribadi aku bener-bener males sama orang yang kayak agak kasar bahasa mungkin kayak bener-bener bego dalam artian dia masuk ke studio tapi bener-bener kayak nggak ada persiapan dalam artian buat aku it's okay kalau misalkan tiba-tiba akhirnya aku dapetin desainer yang gak jago-jago banget, aku mau ngajarin segala macam dari nol, sama memang aku biasanya kayak gitu secara workflow aku mau ngajarin, tapi aku males kalau sama orang yang bener-bener nggak ada kemauan kayak dia nggak mau nanya dia nggak mau apa jadi bener-bener ya udah terima aja gitu, jadi kayak bener-bener nggak ada secara desain tingginya kayak cuma ngedesain asal naro gitu-gitu, terus juga kayak apa-apa template semuanya apa-apa tren ikutin trennya gitu-gitu, buat aku agak malas yang gitu, jadi kayak si desainer itu kayak tuh nggak punya persiapan gitu, jadi kalau saran aku pribadi kalaupun emang kalian nggak terlalu mau secara desain banget paling nggak kalian punya awareness dan punya pengetahuan tentang hal-hal tersebut gitu. Nah eh, mungkin agak pusing ya jadi agak pusing dikit dan agak muter-muter dikit karena memang tema ini emang agak-agak abstrak dan industrinya juga emang agak-agak abstrak juga di Indonesia. Apa agak-agak sedikit carut marut dikit secara bukan carut marut sih lebih ke pendekatan ke kliennya tuh agak sulit di Indonesia gitu gitu. Dan eh, biasanya sih aku bilangnya karena ya ini aku mau nanya sama kalian ya. Kalian tuh pernah denger gak sih kayak eh, sering nemuin orang-orang desainer yang kayak ngomong desain gampang gitu, cuma 5 menit gitu-gitu. Kalian pernah denger gak sih? Boleh jawab gak? Boleh juga. Kalian bisa jawab di chat atau apapun atau boleh ngomong maksudnya kalian pernah denger ya kayak desainer-desainer yang kayak ngomong desain gampang cuma 5 menit tinggal tempel-tempel gitu-gitu. Kalian pernah denger gak sih? Ada yang bisa jawab gak? Pernah atau nggak pernah? Gua nggak pernah ya karena gua harus karena udah jam segini nggak ada yang jawab. Cuma gua nggak pernah. Karena gue sering lihat temen-temen beberapa desainer gitu yang di sosial media kayak nunjukin kayak ngedesain ini 5 menit doang jadi gitu-gitu segala macem. Saran dari aku, jangan pernah berpikir seperti itu dan jangan pernah ngomong seperti itu karena pada kenyataannya kalian suka marah kan kalau misalnya tiba-tiba klien kalian tuh ngomong ya lah mas masa desain gini aja nggak bisa, masa desain cuma tempel-tempel gini aja nggak bisa, padahal pada kenyataannya desainer-desainer di Indonesia sendiri yang sering ngomong gitu. Kalian bisa cari kok di YouTube banyak atau di Instagram banyak yang kayak suka ngomong kayak desainer apa ngedesain gampang di Canva atau di gini-gini cuma tempel-tempel aja, bikin logo 5 menit segala macam gitu-gitu yang mana mendorong sebuah statement bahwa desain tuh kayak nggak ada value-nya gitu-gitu. Ya akhirnya si klien kan nggak ngerti datang ke kalian
desainnya yang mikirnya kayak gitu. Oh, jadi akhirnya si desainernya sendiri yang menghancurkan environment dari desainnya, kurang lebih gitu. Nah, bakal lanjut, tadi kan udah ngomongin nih secara industrinya, gimana caranya tadi udah pemakaian tools gitu-gitu. Terus gimana cara nge-approach-nya? Ini sekarang jam berapa? Oke, 25 puluh. Aku bakal jelasin sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Gimana caranya nge-approach. Yang pasti kalian perlu, bentar, ini aku share Photoshop kalian bener. Ini. Yang pasti kalian perlu portfolio. Ini udah wajib banget. Karena ya orang gimana caranya tahu kerjaan kalian kalau kalian nggak punya portfolio. Tapi salah satu yang perlu kalian tahu adalah kalian tuh harus tahu juga apa yang kalian suka. Karena nantinya apa yang kalian suka ini bakal ngaruh ke portfolio kalian dan juga kerjaan apa yang bakal kalian pilih. Karena kan graphic design luas kan, jadi kayak brand identity sendiri bisa dipecah lagi jadi logo design, social media design, product design, terus nanti juga ada editorial design. hmm, Ya banyak banget pecahan dari graphic design gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan sambil berjalannya waktu, kalian sambil ngenalin diri kalian, kalian tuh sukanya apa. Nggak harus selalu desain, tapi kayak misalkan katakan kalian sukanya, kayak kalian suka nonton apa, kalian suka pakai produk apa, kalian suka makan apa, hobi kalian apa, itu nanti bakal bisa membantu kalian dalam membentuk portfolio. Ini serius, karena karena kan hmm, bekerja itu pasti capek dong, terlepas apapun, mau itu passion kalian atau apapun itu capek, tapi akan lebih enak capeknya kalau kalian kerjain yang kalian suka. Makanya sebisa mungkin kalian masukin elemen-elemen yang kalian suka dalam dalam hal mencari pekerjaan kalian gitu. Nah, ini kita kita stop dulu bentar. Nah, ini bisa dicari sambil berjalannya waktu. Kalau kalian bingung nyarinya, kalian bisa pakai mind map gitu, kayak kalian terus kalian sukanya apa basically. Kayak kalian pas bikin brand gitu kan, kalian kan dalam bikin brand kan bikin mind map itu untuk mengenali brandnya dan untuk mengenali ide yang pas untuk brandnya. Nah, basically mind map juga bisa dipakai untuk mengenali diri kalian. Nah, yang lain juga bisa dipakai adalah kalian tuh bisa nonton di sini. Ini aku lagi share Google Chrome ya. Kalian buka YouTube, yang harus di YouTube. Kalau agak berisik, sorry, ada suara mobil. Kalian bisa klik the future. Ini deh yang Ikigai. Kalau kalian bingung, kalian tuh sukanya apa, atau kalian tuh bingung kayak, gue tuh harus ngedesain apa ya, gue tuh harus kerja di desain yang seperti apa, kalian nonton ini. Gue yang ini. Aku rekomend banget untuk nonton ini. Nonton bener-bener, walaupun walaupun memang lumayan lama ya. Ini hampir hampir 2 jam, satu satu 1:43. Cuma ini worth it banget. Ini selalu aku pakai untuk kalau misalkan aku lagi kayak stuck, kayak mulai mikir gue tuh sukanya apa ya, gitu gitu, aku selalu pakai ini dan itu works. Ya mungkin gak works di kalian, kalaupun gak works ya kalian bisa coba-coba cara lain, yang gimana caranya untuk mengenalin diri kalian sukanya apa gitu. Dan nanti sambil sambil ini kalian sambil nyicil juga untuk bikin portfolionya. Kalau di awal itu yang penting banyakin kuantitasnya, karena eh, pas kalian baru-baru belajar ada kemungkinan kalian tuh masih dikit benchmark kalian. Kayak kemungkinan besar ya, kayak pas zaman aku dulu tuh, pas aku awal-awal belajar desain, aku mikirnya desain yang bagus ya desain yang aku suka aja. Desain-desain yang nggak aku suka, aku mikirnya kayak ini desain sampah nih, gini-gini. Padahal pada kenyataannya desain yang kayak yang lainnya tuh punya pasarnya dan punya itunya masing-masing gitu. Jadi karena aku banyakin kuantitasnya, kayak nyoba-nyobain desain mana yang kalian suka gitu-gitu, sampai akhirnya kalian nanti di titik dimana kalian tuh mulai bisa appreciate sebuah desain, dan kalian tahu bahwa untuk bikin desain ini nih nggak segampang yang kalian lihat loh, ada prosesnya dan segala macamnya gitu. Jadi, yang pasti kalian bisa lebih menjelaskan ke klien karena kalian tahu workflow-nya, dan terus library kalian lebih banyak, dan tentunya kalian lebih bisa nge-appreciate desain tersebut gitu. Nah, sambil bikin quantity, kalian tuh udah mulai tuh filtering.
mana yang bisa project yang bisa kalian masukin. Contohnya kan kayak tugas aku kemarin tuh yang aku bilang di tugas 3 dan 4 itu basically untuk portfolio kalian biar kalian bisa masukin di portfolio kalian biar kalian bisa mulai apply jadi graphic design gitu. Nah, masalah bentukan portfolio biasa yang teman-teman suka bingung tuh adalah hmm, apa namanya? Bentukan portfolionya. Kadang tuh mereka bingung mau present seperti apa. Nah, aku nggak bakal nunjukin contohnya karena biasanya kalau aku nunjukin contohnya biasa mereka akan make patokan itu. Jadi cuma yang biasanya harus kalian perhatikan adalah jangan pernah bikin portfolio di Google Drive. Jangan pernah, jangan pernah. Maksudnya itu yang kayak misalnya kalian tuh buka Google Drive, terus kalian bikin folder, terus kalian masukin desain yang udah gitu dong. No, jangan pernah, jangan pernah kayak gitu. Kalau gue dulu pas zamannya jadi creative director, yang kayak gitu langsung langsung aku coret. Bodo amat mau sebagus apapun langsung aku coret. Karena buat aku gimana ya, kayak kayak nggak niat gitu loh untuk kerja kayak asal masukin Google Drive itu paling nggak kalian bikin di PDF kok jadi PDF PDF atau di mana ya eh web di website atau Instagram kalau mau lebih kayak lebih apa ya lebih santai LinkedIn juga bisa tapi jarang sih yang pakai LinkedIn biasanya LinkedIn tuh lebih ke nge-share link apa lebih ke kayak misalkan udah di share di website mana terus ditaruh di linknya gitu gitu tapi it's okay paling nggak pakai sekitaran ini. Kalau boleh aku saran, kalau kalian benar-benar baru belajar, bikin aja di Instagram dulu atau di PDF. Itu karena orang sekarang juga ngeliat Instagram udah bisa dijadiin portfolio kok gitu. Tapi kalau emang mau lebih formal, palingnya di PDF. Kalau website kan mungkin kalian belum belum apa ya, belum terbiasa bikin website, jadi either PDF atau enggak IG atau enggak ya Behance. Aku tadi lupa masukin Behance. Gak usah banyak-banyak, nanti kalau kalian kebanyakan kalian pusing sendiri gitu. Terus eh bikinnya itu apa ya rapih kelompokin gitu dikelompokin gitu jadi kan tadi aku bilang kalian banyakin kuantitinya dulu dibandingkan kualitasnya berarti kemungkinan kalian banyak nih project-projectnya nanti emang kalian filtering tapi kalian masukinnya tuh rapi jadi kayak misalkan kalian bikin logo desain yaudah kalian masukin dulu misalkan kalian bikin daftar isinya gitu portfolio dan ntar halaman pertama judulnya portfolio bla 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 gitu terus baru misalkan ntar ada logo desain terus nanti bentukan logonya nih yang kayak kemarin aku ajarin di apa namanya di pre-record video kalian masukin logonya logo hitam putihnya terus masukin ini bingung ya liatnya kalian bikin logonya terus kalian masukin ke mockup ini harus gitu nanti kayak kalian masukin logo masukin mockup baru nanti ini udah cukup kalian boleh nambahin penjelasan juga boleh nanti misalkan udah logo misalkan kalian ada lagi nih kayak desain sosial media nanti itu bisa lagi dibikin baru aja jadi kayak misalkan ini udah logo udah beberapa logo gitu beberapa project baru masukin sosial media gitu urutan bagusnya sih idealnya itu adalah sebenarnya kalau kayak kalian lebih suka brand identity ya berarti kalian bikinnya logo terus juga sosial media design product design gitu-gitu akan nggak akan aneh kalau kalian masukin tiba-tiba ada editorial design atau merch design di mana karena lebih bagusnya di brand identity cuma pada prakteknya ya di Indo tuh kebanyakan orang-orang beberapa korporat dan beberapa startup biasanya lebih suka melihat desainer yang bisanya banyak. Jadi kayak sekali nge-hire tuh kayak desainer bisa banyak. Cuma kayak aku bilang tadi, biasanya itu tuh toxic banget gitu. Jadi kayak kalian tuh dianggap sebagai desainer yang bisa apa aja dan itu capek banget. Jadi menurut aku ya buat awal-awal sih it's fine kayak gitu. Apalagi apalagi kan kalian lagi nyari apa ya, nyari pengalaman gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuma nanti makin lama bikin nih sekalian bikin kayak kalian tuh sukanya apa makanya tadi aku bilang sambil berjalannya waktu kenalin kalian tuh sukanya apa kalian lebih suka di brand kah lebih suka di sosial media design atau sukanya di mana nanti baru kalian mulai filtering gitu nah nanti dalam proses ini kalian bakal mengalami hal-hal yang fucked up banget karena kalian bakal ngerasa kayak
kehilangan beberapa klien karena kan dari yang tadinya kalian palu gada, di mana kalian tadinya ngerjain semuanya gitu, ngerjain semuanya, tiba-tiba kalian lebih ngerjain ke beberapa niche gitu. Jadi ini palu gada nih, apa lu mau gue ada. Nah, jadi kalau kalian ada nggak tahu palu gada itu apa lu mau gue ada artinya. Maksudnya kalian bisa apa aja. Terus kalian lebih ke niche dalam artian mungkin kalian logo desain gitu, logo. Nah terus bahkan aku tuh bahkan mengencourage kalian kalau misalnya kalian tuh bisa push lagi dalam artian misalnya kalian udah ini nih punya niche, kalian logo logo designer, kalian bisa push lagi gimana kalian fokus misalkan di logonya itu di tag gitu, di tag apa di teknologi gitu gitu. Jadi buat buat bikin logo-logo yang syaratnya teknologi gitu gitu. Mungkin kalian akan mikirnya kayak lah kok jadi makin kecil apa namanya cakupan si klien kalian, tapi sebenarnya lebih honest kalau misalnya kalian bisa kayak gini sebenarnya lebih kenceng uangnya, jujur aja lebih kenceng kayak gini dibandingkan orang-orang kayak gini nih yang punya niche kayak gini. Karena basically kalau kalian udah bisa masuk ke tier kayak gini nih, kalian udah mulai ngatur dari yang tadinya kalian eh, ngerjain semuanya terus kalian fokus di logo, kalian fokus di tag, kalian tuh bisa apa ya mengkontrol marketnya. Kalau kalian butuh cerita-cerita sih, ya mungkin aku nggak punya cerita yang bener-bener konkret soal ini ya. Cuma kalau kalian butuh contohnya itu adalah si Martino Mayer. Kalian bisa cari di internet namanya. Eh, ya, aku cariin. Di The Future juga ada deh. The Future, Marti. Nah ini, Martino Mayer. Nah ini, dia nih. Dia ngeluarin 3 buku deh. Dua buku deh ini si brand brand apa nih yang brand lah sama Zekin nih. Ini bagus. Dia tuh bener-bener ngasih tahu gimana caranya kalian punya niche yang bagus. Jadi walaupun walaupun marketnya kelihatan kecil, tapi sebenarnya karena kalian yang mengatur market ini satu saingannya dikit, uang kalian tuh lebih banyak kayak gini. Seriusan ini lebih banyak. Ini ibarat kata kalian tuh jadi dokter spesialis. Kan lebih gede kan uangnya dibandingkan dokter umum kayak gitu. Nah, tadi tuh udah sampai dalam kitab, tapi yang perlu kalian tahu dalam prosesnya ini tuh bakal terseok-seok banget, apalagi pas transisi ke sini nih. Dari yang tadinya semuanya kalian kerjain jadi ke lebih ini, kalian tuh bakal ngerasa kehilangan klien dan kalian tuh bakal bener-bener sulit, tapi percaya kalian harus, karena aku sih percaya proses emang susah, kalian tuh bakal ngerasain kayak aduh kok klien nggak ada ya gitu gitu. Cuma kalau kalian tetap fokus pasti bisa, serius nih ini bener. Terus ini kan untuk lebih ke ini ya, oh ya, eh, misalnya kalian udah berhasil nih bikin portfolio, sekarang udah jam 9, aku agak tambahin lagi ya karena masih dikit lagi. Kalau udah bikin portfolio nih, kalau udah bikin portfolio yang rapi, terus kalian udah dapet yang suka, nah terus gimana nih caranya nge-approach gitu? Ya basically sebenarnya ya kalian nyari nyari ini sih nyari apa lowongan kerja. Cuma karena kalau misalkan kalian udah tahu apa yang kalian suka, saran aku adalah kalian mulai cari studio-studio atau korporat yang kalian suka. Misalnya kayak tadi aku bilang, misalkan kalian sukanya adalah ya misalkan mungkin kalian suka kerja di korporat kayak di bank gitu kan. Kalau kerja di bank gitu kan katanya dibilang keren kan atau enggak kayak di korporat-korporat besar gitu. Nah, katakan kalian mau kerja di Permata nih. Nah, kalian tuh bisa kayak gini loh. Mungkin terus kalian tuh bisa nge-search designer. Kalian tuh bakal temuin beberapa orang. Jadi kayak graphic designer at Vindes. Jadi kayak, nah ini bagus nih. Misalnya kalian suka nonton Vindes gitu kan. Nah kalian pengen banget tuh kerja di Vindes. Ya kalian bolehlah coba deketin orang-orang yang kerja di Vindes gitu. Gak apa-apa kalian coba connect aja dulu, connect terus eh mungkin follow Instagramnya. Kayak ini kan ini si yang Nabila Hanina kan kerja di Vindes nih. Ya kalian coba aja connect. Kalian connect terus habis itu mungkin kalian bisa follow IG-nya terus ya nggak usah sampai ini sih kayak bilang gue mau kerja dong gitu, nggak usah, tapi kayak mulai tanya-tanya aja kayak kalau kerja di sini ya gitu-gitu atau apapun itu maksudnya sekedar ngomong kayak desain lo bagus atau apapun, itu memang apa ya maksudnya at least kan kalian dapat koneksi awal gitu. Dan dari situ
kalian mulai kenal, kalian mulai ngasih tau juga kayak gue tuh juga graphic designer loh gitu gitu, kalian mulai kenalin kayak kalian bisa tanya-tanya kalau mau daftar gimana sih gitu, tapi kayak pelan-pelan gitu loh, jangan langsung kayak gue mau kerja dong terus kayak langsung ngirim portfolio kalian gitu-gitu, jangan kayak gitu sih, pelan-pelan aja. Atau biasanya kalian bisa cari kayak creative director gitu. Nanti ketemu nih kayak creative director gimana gitu-gitu, kalian mulai cari gitu yang kalian suka tuh gimana, kalian mulai deketin orang-orangnya gitu. Dari emang apa ya, progresnya lumayan lambat sih, cuma kalau emang kalian mau dapetin pekerjaan yang emang kalian suka, karena kan kalau cuma nungguin lowongan pekerjaan kadang kan suka lama ya, jadi kadang saingannya banyak. Nah, cuma kalau kalian mulai dari kenalan gitu-gitu, banyak hal yang bisa kita dapetin dalam artian tanda kutip orang dalam gitu gitu, karena kan kalian mulai kenal ya sama dia, terus kalian bisa tanya gue mau ikutan dong nyoba-nyoba, kalian tuh udah dapet poin lebih karena kalian udah deketin orang-orang di dalamnya gitu-gitu. Jadi hmm, ya paling nggak kalaupun emang kalian gak dapet, kalau dari pengalaman aku sih ya, waktu itu tuh aku pernah pengen banget masuk di studio apa tuh, ngerum, aku udah kayak ngecat orangnya, terus juga waktu itu ada studio Lengo, aku udah ngecat orangnya, akhirnya sih nggak dapet ya, cuma ada aja rezeki di tempat lain gitu gitu. Jadi kalaupun emang pasti ya, cuma aku yakin ada aja jalan gitu, namanya kalian udah lebih dekat dengan orang-orang di industri, pasti akan selalu ada jalannya gitu gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya ini kan lebih ke, kalau kalian mau dikit lagi ya, kalau kalian mau kerja either mungkin ke studio, agensi, atau ini kan apa kayak semacam kayak korporat gitu-gitu. Nah misalnya kalian maunya yang freelance, kan lagi zaman ya sekarang digital nomad gitu-gitu, kayak kerja di Indo terus tapi kayak ya kayak misalnya kayak aku sekarang, aku di Indo tapi aku kerjanya untuk kliennya sekarang di Spanyol gitu-gitu. Hmm, startnya sih lumayan ini ya, lumayan agak beda-beda orang, karena aku tanya juga gimana ya, agak beda-beda gitu, kayak agak kedengeran kayak kelihatannya kayak mulus dan beruntung, cuma sebenarnya kalau ditelaah tuh lumayan berliku-liku dan kayak banyak hal-hal ribetnya gitu. Cuma mungkin kalau aku sedikit ngerangkum, kalian tuh sebenarnya bisa mulai kayak di Fiverr ini, walaupun hmm, sebenarnya sih aku nggak terlalu rekomen di Fiverr ya, apalagi kalau misalnya kalian udah tersugestikan kayak di Fiverr tuh gampang loh gitu-gitu, sebenarnya di Fiverr tuh susah juga, yang orang-orang di YouTube bilang kayak di Fiverr tuh gampang gini-gini, it's a bullshit, it's a bullshit. Kalian tuh nggak segampang kalian bikin bikin apa bikin gigs atau bikin shop di Fiverr terus laku, enggak. Kalian tuh harus bener-bener ngeliatin eh, algoritmnya, terus juga sorry, kalian harus ngeliatin marketnya gimana gitu gitu. Jadi yang orang-orang bilang bikin Fiverr terus dapat dolar gitu gitu bla bla bla, it's a bullshit, it's a bullshit. Aku udah buktiin itu harus ada perjuangan untuk akhirnya dapet, itu benar-benar nggak gampang gitu. Jadi aku lebih saranin hmm, sebenarnya sih balik pakai cara yang tadi sih, kayak LinkedIn gini gitu, atau by Instagram gitu, kalian cari beberapa desainer luar terus kayak ngobrol-ngobrol. Basically ini nih, kalian bisa coba di sini. Eh, Salah satu yang menurut aku oke, nih ini banyak orang Indonya di Nusa Visual ini. Ini banyak orang Indonya, kalian bisa masuk Discordnya. Aku udah nggak masuk tapi honest jujur, karena aku udah lebih fokus di ilustrasi. Cuma ini dari Indonesia, cuma banyak orang luarnya juga ya. Basically mungkin kalian bisa dapet eh, apa kenalan untuk kerja di luar gitu-gitu. Atau ya tadi nyari di LinkedIn juga bisa, nyari di LinkedIn gitu kayak sama juga kreatif director, cuma ya lebih tricky sih nyari, untuk nyari orang luar gitu-gitu agak tricky. Tapi bisa juga kalian bagusin LinkedIn kalian, jadi orang tuh nge-approach kalian duluan, kayak aku kan yang di kerjaan sekarang, si HR-nya nge-approach aku duluan gitu. Jadi bisa juga dengan cara kalian bagusin LinkedIn kalian, kalian share kerjaan kalian dan juga portfolio kalian gitu-gitu. Ini LinkedIn aku. Kalian kalau mau add juga boleh.
Terus bisa juga, nah ini rekomend dari aku aja sih. Kayak aku udah cerita di pertemuan pertama ya, daftar ke kabar pelajar sih palingan. Karena ini kan, ini startupnya base-nya di Swedia. Cuma orangnya orang-orang Indonesia sih. Cuma kenapa aku rekomend ini? Karena di sini eh, cara kerjanya hampir sama kayak beberapa kerja kayak kerja di luar gitu. Karena kan mereka memang base di Swedia ya. Jadi mereka juga sama aja kayak beberapa kantor-kantor di luar gitu yang pakainya online gitu. Jadi pakai Slack segala macam gitu. Jadi buat latihan oke banget. Hmm, terus kalau misalkan paling kalau saran dari aku sih kalau mau freelance kuat-kuat diri sih emang karena emang capeknya freelance gitu-gitu kalian tuh harus manage diri kalian gitu-gitu paling enggak kalian startnya di kalau emang menurut kalian pusing gitu kayak kalian nyari LinkedIn gitu-gitu start aja dulu di apa namanya Instagram kalian sendiri kalian bikin kayak gini nih. Nah ini kalian coba bikin Instagram gini basically nge-share gini aja nih ini juga udah jadi portfolio kalian udah oke banget gitu. Dan kalau misalnya kalian mikir, ah tapi ribet kah, apa nggak punya ide gitu kayak ini kan, kayaknya dia banyak banget idenya bikin-bikin terus. Kalau kalian nggak punya ide, kalian bisa ke sini. Banyak ya, aku lupa lagi. Brief Club. Nah ini aku udah lama nggak kesini, cuma sekarang bagus banget. Kalau misalkan desain kalian bagus, kalian tuh di post sama dia. Jadi bisa lumayan naikin engagement gitu-gitu. Nah tapi anyway, di sini tuh dia tuh ngasih brief gitu. Dan kalian tuh bebas bikin apa aja kayak ini kan Medo Mancis, a chef who needs a logo and cover design for their new book Medo Mancis plus any extra. Jadi di sini disuruh nama brandnya Medo Mancis, terus ada chef, dia butuh logo, dia butuh cover design buat bukunya, buku masaknya dia, namanya Medo Mancis gitu. Ya kalian bisa belajar dari sini kayak dan basically ini seru-seruan aja gitu, seru-seruan gitu. Kadang ada yang bikinnya eh, apa misalnya ini suruh buku tapi kayak bikin logonya segala macam gitu-gitu bebas emang buat seru-seruan aja dan biasanya nanti yang bagus di repost gitu jadi naikin engagement kalian gitu kalau kalian kayak gini nah ini saran ya bonus lah karena sampai jam segini. Kalau kalian bikin di Instagram ini bonus bonus pelajaran tambahan. Eh, Kalian tuh bikin paling enggak kalau bisa kalau emang kalian gabut maksudnya bukan gabut sih kalau kalian punya waktu lebih kalau bisa kalian postnya setiap hari jadi kayak si ini nih. Namanya siapa ya aku lupa lagi. Nah ini. Nah, dia nih, dia kalau bikin postingan dipecah. Jadi kayak satu desain dipecah berapa kali terus ada reelsnya. Nah, reels ini nih yang paling penting. Kalau bisa kalian kayak ngepost berapa hari terus diselang-seling sama reels. Kalau kalian konsisten, cepet banget naiknya. Aku berani jamin kalian tuh bikin konsisten di jam yang sama, terus juga hashtagnya yang bener, caption yang bener, kalian konsisten dan juga jangan lupa pakai audio yang bener juga aku jamin cepet banget naiknya. Kalaupun followersnya kalian gak naik, kalian tuh lihat di insight kalian. Kalian lihat di insight kalian, kalau viewsnya oke, pada akhirnya kalian bakal ada aja yang approach kok. Karena kadang tuh sekarang apa ya? Sekarang tuh udah bukan ngeliatin followers doang, yang penting tuh di insight kalian berapa viewsnya segala macam gitu. Itu sedikit ilmu dari beberapa kali aku nanganin brand. Terakhir, yang paling penting dari semua tadi, yang gak kalah penting selain udah dapet kerjaan adalah surat kontrak. Jangan pernah ngasal dalam hal nyari kerjaan gitu. Kalian harus tahu surat kontrak. Nah, saran dari aku dan enggak kayak gitu deh. Gimana ya? Kalian kalau nggak tahu caranya bikin surat kontrak, kalian bisa ke sini nih, ilustrasi.com. Aku tulisnya di chat ya. Tuh, kalian ke research. Kayaknya kalian juga mungkin tahu deh ilustrasi ini. Nah, di sini ada professional pack. Di sini ada template kontrak.
ada invoice, dan yang paling penting ada Excel penghitungan pajak. Ini penting banget, sumpah ini penting banget. Dan cuma 98.000, cuma 98.000. Aku sangat rekomen kalian beli. Ini perlu banget, kontrak sama invoice itu perlu banget. Jadi kalian bisa menjadi graphic designer yang sesungguhnya kalau misalkan kalian kerjanya freelance gitu. Ini penting banget. Tahu tahu pajak, invoice dan surat kontrak ini penting banget. Jadi karena aku beli. Terus yang mesti kalian download juga adalah ini peta harga. Di sini nih aku tunjukin deh, aku download dulu. Kalian kan suka bingung ya nentuin harga kalau baru-baru awal kerja. Nah, di sini tuh ada, sebenarnya sih lebih banyak di ilustrasinya ya karena emang dia platform ilustrasi. Cuma di sini ada kok, ada kayak paket branding gitu-gitu. Cara makainya adalah eh min itu tuh, min apa ya? Aku lupa lagi, cuma tahu ada, pas kalian dulu tuh nanti ada PDF-nya itu. Nah, aku break dulu deh, jangan pakai yang ini. Pokoknya nanti tuh pas kalian download PDF nanti jelasin kok min itu apa gitu-gitu. Aku selalu lupa namanya. Oh ini deh, ini ada. Kalian download di sini. Nah, yang ini nih. Ini dijelasin nih. Min itu apa, modus apa, sebenarnya dijelasin. Cuma kalau saran aku, kalau kalian baru belajar, kalian kira-kira aja gitu kalian tuh kemampuannya di mana. Sekarang pakai branding nih, ya kalian jangan pakai yang sejuta dong gitu, kalian pakainya ya ada ini aneh banget sih, terendah 30.000. Cuma ya kalian kira-kira misalkan kalian tuh baru belajar, katakan misalkan buat logo ya mungkin di 50.000 sampai 100.000. Jangan sampai 30.000 sih, 30.000 ini kebangetan banget gitu-gitu. Cuma paling nggak kalian kan jadi tahu nih gitu ya, kalian bisa download di ilustrasi. Jadi ada harga, terus juga ada kontrak gitu. Kurang lebih dari aku itu, ini udah 21.17, jadi lama banget lewatnya. Jadi dari aku udah segitu. Sebenarnya sih banyak banget yang mau aku share, cuma memang kontrak aku cuma sampai 4 kelas doang. Jadi eh anyway, makasih buat siapa nih, ada Rizky sama Fadila yang bela-belain hadir di hari ini. Kalau kalian butuh apa-apa, eh, nggak apa-apa, boleh chat aku. Kayak mungkin mau nanya-nanya, kayak butuh nanya tambahan, kayak butuh kayak apa feedback desain gitu-gitu, chat aku aja. Atau kalian kalau mau ngirim portfolio aku juga bisa, karena aku juga, karena sebelumnya aku di creative director, jadi kadang tuh masih ada suka klien-klien yang kadang datang kayak nawarin pekerjaan gitu, kayak gue tuh udah gak kerjaan ini loh, jadi kadang tuh suka lempar-lempar desain. Jadi kalau emang portfolio kan hari bagus dan aku lihat kayak jadi yang mendukung, ya mungkin aku bisa lempar-lempar kerja. Jadi jangan malu-malu buat chat aku, kalau mau ngobrol juga boleh. WA aku ada, itu WA asli aku, WA yang biasa aku pakai ada di grup. Jadi feel free buat chat. Makasih banget teman-teman. eh ini udah kelas terakhir, jadi ya once again makasih yang udah sampai kelas ini. Walaupun kayaknya juga nggak banyak yang ngerjain tugas, but ya kalian kalau bisa ngerjain tugas karena itu berguna buat bikin portfolio kalian. Kurang lebih dari aku itu. Isyanti mungkin boleh nge-share judul apa, absen gitu-gitu, silakan. Aku minum dulu aus juga ya sampai malam gini. Kalian udah tidur ya? Iya, sama-sama, sama-sama. Ya kalau kalian butuh-butuh, karena kalian sampai akhir nih ada, kalian boleh chat aku kalau kalian butuh apa-apa. Jangan malu-malu. Dan kali kan aku bisa ngasih beberapa kerjaan dan lain-lain gitu gitu. Sama-sama, sama-sama. Ini foto dulu ya, Isyanti ya? Gimana? Iya Kak, 20. Ayo ditunggu. Boleh mungkin on cam dulu yang lain. Ayo, the last nih, the last, the last, the last. Ya. Buat Kak Fadila mau on cam. Oke. Oh iya, iya, iya. Oke. Kak Rizky mau on cam, oke.
Kalau juga. Yaudah yuk, kita Oke, berdua lagi. Gak apa-apa, yuk kita berdua lagi. aku SS ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, makasih yang udah join malam ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Makasih juga buat Kak Adi tutornya. Dan ini adalah tutor terakhir yang buat Mas Adu Jono. Oke, makanya semuanya ya. Eh, paling paling terakhir dari aku, kayak tadi, kalau mau tetap apa ngobrol-ngobrol sama aku nggak apa-apa, boleh. Jangan sampai cuma kayak di sini doang terus udah gitu. Jadi tadi aku bilang kan kalau kalian mau bisa survive banyakin kenalan. Jadi mungkin kenalan sama aku itu menjadi salah satu buat kalian bisa survive gitu gitu. Jadi keep in touch, mudah-mudahan bisa, bahkan kalau bisa mungkin di depannya kita kerja sama bareng gitu gitu. Jadi makasih banget yang udah sampai hari ini. Jangan lupa ngerjain tugas walaupun udah nggak apa nggak kelasnya lagi karena buat portofolio kalian. Nah, kurang lebih dari aku itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Masih banyak Kak ilmunya Kak. Makasih semuanya. Izin end meeting.